Assalamualaikum, bertemu kembali bersama saya Barata Teknik. Kali ini saya mendapat call job dengan sebuah kulkas, katanya satu pintu merek Polytron. Kata si pemilik, dia bilang itu kulkas ditancapkan ke listrik, dia tidak bisa dingin, tapi ada bunyi kricik di dalam freezer kalau orang bilang, berarti kalau teknisi bilang evaporator. Jadi kami harus bisa buktikan kerusakan apa yang ada di dalam sana, atau kebocoran freon atau lain-lain, nanti kita buktikan bersama-sama. Mari kita berangkat ke tujuan, kurang lebih 1 jam perjalanan dari bengkel Barata Teknik. Setelah sampai tujuan, ternyata diketemukan sama Mas Gundul, teknisinya itu Mas Gundul. Kebocoran pada kondensor dan ditempelin kondensor untuk mengadopsi kerusakan. Mari kita cek kemudian setelah ditempeli kondensor sistem pendinginannya bagaimana, dan dipotong-potong mulai pipa out input untuk mengecek bagaimana. Setelah kita lakukan pengawasan penggantian kondensor yang bocor untuk kulkas merek tertentu, kita pompa, kita cek, kita lakukan flushing untuk menghilangkan oli yang terperangkap di dalam evaporator ketika tidak dingin dan sama pemilik dipakai. Itu mengakibatkan oli yang ada di mesin dia naik ke atas ke dalam evaporator dan bisa menjadi penyumbatan. Jadi kita lakukan flushing sebelum kita menggabungkan pipa untuk kita lihat pipanya setelah masuk dia keluar. Kita lakukan flushing beberapa saat sampai oli yang terkandung di dalam evaporator berkurang. Kalau mau flushing mesin harus kita lepas semua. Jadi kita pakai flushing manual karena kita posisi ada di tempat yang punya barang. Oke, kita sambungkan lagi. Oke, kali ini kita melakukan flushing. Setelah dari kondensor kita ganti, filter kita pastikan tidak buntu, kita kasih pipa untuk flushing untuk mengeluarkan oksigen di dalam evaporator. Kita lihat manifold dia harus ada di bawah 0, paling tidak ya 0,30 PSI untuk memastikan suhu atmosfer yang ada di luar itu lebih tinggi daripada di dalam kompresor. Kita mudah untuk memasukkan freon atau untuk membuang oksigen yang ada di pipa-pipa tersebut. Jadi setelah kita flushing, jangan lupa kalau untuk kulkas kena sosok atau kemasukan air, kita harus menggunakan zat metil supaya di dalam kapiler atau di evaporator tidak terjadi penyumbatan. Oke, kita sudah menemukan pada titik di bawah 30 PSI. Kita lakukan penutupan dari vakum tersebut. Kalau kita pakai injet vakum, listrik dari pemilik kulkas itu tidak mampu. Jadi kita pakai vakum manual supaya kerja-kerja kita tidak terganggu. Oke, kita tambah metil sedikit supaya tidak terjadi pengumbatan ketika kita melakukan pengisian freon. Setelah kita melakukan penutupan dari pipa tersebut, kita lakukan pengisian mulai dari freon kecil aja, ini cukup, tapi ini original dari freon 134. Jangan lupa pakai tangan ampere untuk memastikan kekuatan kompresor tersebut supaya tidak melebihi kapasitas pengisian. Jadi nanti kita pastikan paling tidak 15 PSI. 14 PSI untuk kapasitas pengisian kulkas satu pintu. Apabila kurang cukup bisa kita tambah sampai 17 atau 20. Yang penting ampere tidak melebihi kapasitas. Sesuai naik plat 0, coba
0,75 ya. 75. Ya, kita pakai tidak melebihi dari ampere yang ada di sini. Masa pengisian, dan ternyata setelah diisi dari tekanan 17 PSI, ampere masih bertahan 0,6. Jadi ini kulkas kompresor dinyatakan normal, tidak naik, walaupun posisi tidak dingin tetap ditancapkan tapi masih normal. Mari kita cek bagaimana dengan hasil pengisian posisi 17 PSI tentang dinginnya, apakah sudah mau dingin atau masih belum dingin. Oke, lampu menyala menandakan jalan termostat. Kita ambil posisi tengah saja, tengah. Oh ya, ternyata dingin sudah merata dan sangat bagus. Coba Mas Saman cek. Wah, dingin ya. Tapi sini tidak panas, sebabnya pindah belakang sini. Biasanya kan panas ini. Oke. Nanti dicuci yang bersih, sering dipakai. Oke, dan ternyata sudah ditesting sama si pemilik kulkas, dinyatakan sudah ready, siap disambung atau ditutup supaya bisa dipakai lagi. Demikian tutorial bagaimana mengatasi masalah tidak dingin tapi ada suara kerucuk-kerucuk, dan ternyata pada freezernya tidak kesusuk, tidak kecongkel. Kita hanya bisa menganalisa menurut kebiasaan kita, kebocoran kalau bukan di evaporator pasti ada di kondensor, dan evaporator tidak dingin, tidak bocor, kita pastikan kondensornya yang bocor. Jadi kita ganti kondensor seperti ini, bisa isi freonnya. Dan cukup sekian tutorial dari saya, Barata Teknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.